potensi yang luar biasa tentang pariwisata. Potensi itulah yang kita kemas menjadi sebuah product offering dalam bentuk kegiatan untuk teman-teman yang memang akan mengunjungi Bogor atau bahkan orang Bogor yang ingin mengenali kotanya lebih dalam lagi. Saya agak sedikit mengubah parameter dari Cap Gome itu dari satu kesenian yang nuansanya tradisional Tionghoa menjadi sesuatu yang bisa diterima dalam artian kita sebagai satu bagian dari satu bangsa yang besar. Bogor sangat heterogen juga. Banyak orang Papua di sini, banyak orang Sulawesi di sini, banyak orang Minang di sini. Nah, ini pada saat kita mengintroduksi kesenian-kesenian daerah ini, mereka merasa bahwa Bogor ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk mereka karena mereka merasa diterima dan menjadi bagian dari masyarakat Bogor yang heterogen. Budayawan sendiri menghadapi kesulitan saat ini. Karena dia nggak bisa tampil, seniman budayawan tuh dengan corona ini tidak bisa tampil. Kecuali dia menciptakan kegiatan-kegiatan seni, menciptakan kegiatan wisata, menciptakan cendera mata baru, gitu. Misalkan ikat kepala ini, gelang, kalung, dan sebagainya. Ini kan buah kreativitas mereka untuk bertahan hidup. Produk-produk aircraft di Bogor itu hampir semuanya itu berdasarkan potensi lokal. Ada teman di Bambuken, jadi dia memanfaatkan potensi bambu di sekitarnya, kemudian menjadi merchandise, kemudian ada yang batik, dan ada banyak hal. Selain itu aircraft yang lain kan dalam bentuk video, animasi, segala macam. Sebenarnya Bogor mumpuni untuk melakukan itu. Sebenarnya waktu kami bikin Maraca Books and Coffee sekitar 6 tahun yang lalu, tujuan awalnya adalah kami ingin membangkitkan lagi literasi warga Bogor. Saat itu memang 6 tahun yang lalu kopi baru mulai naik di Indonesia. Jadi ya udah deh kita bikin kopi, jadi orang bisa ngopi sembari baca gratis. Biar yang penting orang mau datang untuk baca dulu. Kita mulai dari situ. Justru yang jadi fokus kita bukan mendatangkan orang luar Bogor ke sini, tapi kita pengen orang Bogor tetap di Bogor karena supaya mobilisasinya nggak terlalu jauh. Meskipun pandemi, apalagi dengan work from home saat ini, banyak juga yang jadi work from coffee shop dan kami juga tahu mereka di bidang apa, jadi kami percaya diri sih kalau si ekonomi kreatif di Bogor ini bisa maju dari Bogor tanpa keluar jauh-jauh. Jadi kalau misalnya pengunjung mau datang ke Kampung Labirin ini, kita ada 3 atraksi. Yang pertama ada tarian Mojang Priangan, kedua ada Marawis, ketiga ada Stom Angklung Keju Nada. Dan yang keempat ada water sport Kampung Labirin. Jadi atraksi itu diam aja di jalan gitu, kayak biasa gang-gang jalan tiba-tiba ada penari. Terus juga di dermaga BTK kita bisa menyaksikan angklung Stom dengan view-nya itu Kampung Ciliwung, Marawis, terus juga naik water sport. Itu sih yang jadi daya tariknya wisatawan untuk berkunjung. Ada yang namanya merchandise Kampung Labirin ya, kita sebut itu namanya emping jengkol. Nah itu emping jengkol itu adalah salah satu kuliner juga, kuliner khas dari Kampung Labirin. Dari Kebon Jukut ya, itu sudah 50 tahun. Jadi udah turun-temurun. Nah itu jadi makanan khasnya, merchandise-nya Kampung Labirin, dan udah jadi UMKM-nya juga Kampung Labirin. Semoga pandemi segera selesai, F&B, tourism, everything, semuanya berjalan lagi. Konser-konser ada lagi, event-event diperbolehkan, dampak pariwisata secara global ada, sehingga itu memicu perekonomian, termasuk kami. Harapan saya untuk Kota Bogor semakin maju dalam segi wisatanya ya. Oke teman-teman, pokoknya kalau memang ada waktu luang dan kemudian sudah bosan kemana-mana, perlu sebelum oksigen berbayar, main ke Bogor. Alamnya sangat bersahabat, makanannya enak-enak, tempatnya juga banyak yang tempat yang nyaman, yang nggak dipunyai di tempat lain. Langsung aja datang ke Kota Bogor, wisata yang murah meriah banget. Tidak rugi kalau Bapak Ibu sekalian, Om Tante berkunjung ke Bogor dan pulang pasti mempunyai kenangan yang tersendiri.
Safari di Indonesia aja.